Ketika channel kita belum dimonetisasi, sudah lama, sudah beberapa bulan bahkan bertahun-tahun belum juga dimonetisasi, maka inilah cobaan yang sesungguhnya bagi seorang konten kreator di dunia YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang jangan berharap penuh kepada YouTube. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Kenapa sih topik ini perlu kita bahas? Karena berdasarkan pengalaman pribadi serta hasil survei yang kita lakukan kepada para YouTuber pemula, rata-rata para YouTuber pemula itu mereka bergantung besar, bergantung penuh kepada YouTube, bergantung penuh kepada penghasilan YouTube. Dan ujung-ujungnya ketika kita berharap penuh kepada YouTube, ujung-ujungnya adalah cuma ada kekecewaan yang menimpa kepada diri kita karena kita terlalu berharap penuh kepada YouTube. Padahal yang benar adalah harapan penuh kita harus kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah benar niatnya, sudah benar tujuannya, maka kita akan enjoy melakukan proses yang ada pada YouTube. Karena jujur ya, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan hasil dari YouTube itu butuh proses yang panjang. Perhatikan teman-teman, proses yang panjang, proses yang berliku-liku, tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Bahkan ada sebagian YouTuber itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan juga bisa lebih untuk menjadi partner YouTube, untuk bisa dimonetisasi, memenuhi syarat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Karena apa? Karena rata-rata para YouTuber pemula itu mereka belum punya nama, mereka bukan tergolong public figure. Berbeda ketika kita itu menjadi seorang public figure, sudah memiliki nama, kita adalah seorang tokoh, maka untuk memenuhi target dari YouTube 1000 subscriber dan 40 jam tayang, kemudian kita bisa menghasilkan, kita mendapat gaji dari YouTube itu mudah karena kita sudah punya nama, seperti para artis, seperti para tokoh, seperti para public figure dan lain sebagainya. Itu mudah. Tapi kalau kita orang biasa kemudian salah niatnya untuk mendapat penghasilan, berharap penuh kepada YouTube, maka hasilnya akan kecewa. Cuma satu, kecewa. Maka niat kita harus benar, yaitu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan ya, para YouTuber pemula jangan sampai salah jalur. Kalau salah jalur maka tentu kita akan kecewa. Karena apa? Karena itu tadi, di samping prosesnya yang penuh liku-liku itu juga butuh perjuangan. Setiap hari kita harus upload, kemudian kita harus edit, kita harus memikirkan ide buat konten dan lain sebagainya. Kalau 1 bulan sudah upload konsisten ternyata belum dimonetisasi, terus siapa yang disalahkan? Proses dalam YouTube itu tidak mudah teman-teman. Sekali lagi ya, tidak mudah. Berbeda kalau YouTube yang dulu itu cukup mudah ya, persyaratannya mudah, kemudian mendapatkan rekomendasi YouTube itu juga mudah. Tapi sekarang agak rumit ya, agak rumit. Maka kita perlu belajar, dan yang penting adalah konsisten ya, konsisten upload, konsisten buat konten, konsisten mengedit video, itu konsisten ya, konsisten belajar, terutama ini juga ya, konsisten belajar. Maka di dalam YouTube itu harus benar niatnya, karena kalau tidak benar niatnya ujung-ujungnya nanti kita akan kesal sendiri, kita akan putus asa. Sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan kita konsisten upload, ternyata belum juga memenuhi target YouTube. Maka yang ada adalah kekesalan, kekecewaan, dan pesimis, tidak percaya diri, akhirnya tidak mau melanjutkan untuk di YouTube. Maka saran saya adalah kita harus benarkan niat dulu kalau kita mau di YouTube. Kalau kita mau jadi konten kreator,
jangan salah niat. Niatnya adalah ya sebagai hobi juga boleh, tapi jangan dijadikan cadangan. Kalau kita sudah terjun ke YouTube ya benar-benar harus serius belajar, serius upload, serius edit, tetap harus serius ya, benar-benar kontennya harus berkualitas. Jadi kualitasnya kita perhatikan, kuantitasnya juga kita perhatikan. Kalau kuantitas itu cenderung kepada nominal, jumlah. Tentunya kita sehari itu upload 3 video, 2-3 video itu tergolong kuantitas. Tapi kalau kualitas berarti isi dari video tersebut, mulai dari isinya, judulnya, topiknya, penyampaiannya, itu juga perlu. Ini namanya kualitas. Kualitas yang ada dalam video kita itu harus diperhatikan. Tentu bagi seorang yang pemula ini semuanya harus dilalui dengan proses, yaitu belajar. Kita belajar sambil berjalan boleh. Jadi satu video mungkin masih banyak kekurangan, video yang lainnya nanti kita perbaiki sambil berjalan, tidak masalah. Yang penting kita harus niatnya benar, jangan berharap penuh kepada YouTube. Kalau kita berharap penuh kepada YouTube, ujung-ujungnya adalah kita akan kecewa. Dan perhatikan ini teman-teman ya, di luar sana para konten kreator itu tidak mungkin mereka bergantung pada satu penghasilan, yaitu YouTube saja. Ini tidak mungkin. Pasti mereka punya penghasilan yang lain. Contohnya ya sini, Deddy Corbuzier, tidak mungkin dia berharap dari penghasilan YouTube saja, pasti dia juga dapat penghasilan dari yang lainnya seperti iklan, kemudian bukan iklan YouTube ya, maksudnya iklan dari luar, kemudian endorse, nah iklan endorse itu, kemudian dia juga punya bisnis dan lain sebagainya ya. Jadi dia tidak berharap penuh kepada YouTube. Iya memang sekelas Deddy Corbuzier itu YouTube-nya memang wah luar biasa, gaji dari YouTube untuk Deddy Corbuzier ini ya memang luar biasa. Tapi kalau kita bukan apa-apa ya, kita pikir sendirilah. Dan perlu diketahui juga bahwa teman-teman, di sini YouTube merupakan platform iklan, yang mana platform iklan itu berarti kita bisa memasang iklan di dalam YouTube. Bisa, siapapun bisa memasang iklan, mempromosikan produknya, mempromosikan jasanya dan sebagainya. Memasang iklan di dalam YouTube bisa, karena YouTube ini tempatnya iklan. Dan para konten kreator itu bayarannya atau gajinya itu berasal dari iklan. Tapi YouTube sendiri menyediakan penghasilan yang lain selain iklan, di luar iklan, seperti Super Thanks ya. Kemudian kita bisa jualan di dalam akun YouTube kita. Kita bisa membuka toko di YouTube kita. Kemudian kita bisa mempromosikan produk kita di dalam YouTube kita, bisa. Selain itu kita juga bisa menerima endorse, tawaran iklan dari luar, itu juga bisa. Ini merupakan sumber penghasilan di luar iklan YouTube. Atau juga kita membuka jasa, contoh kalau kita konten kita itu tentang apa, tentang ya YouTube, kita bisa membuka jasa kursus YouTube, itu juga bisa. Atau konten kita itu tentang apa, tentang yang lainnya lah, tentang elektronik, maka kita juga bisa membuka promosi buat produk yang akan dipromosikan dari luar. Kita kerjasama dengan orang lain, dengan pihak lain untuk mempromosikan produk mereka, itu juga bisa. Itu merupakan sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan selain di luar iklan. Jadi teman-teman, intinya adalah jangan berharap penuh kepada YouTube. Sebelum kita melangkah menjadi konten kreator di dunia YouTube, maka niat kita harus benar, yaitu berharapnya cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lurus niatnya, sehingga ketika kita melangkah tidak salah. Ketika kita mendapatkan ujian, kita akan bersabar, karena ujian seorang YouTuber adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ketika channel kita belum dimonetisasi, sudah lama, sudah beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun belum juga dimonetisasi, maka inilah cobaan yang sesungguhnya bagi seorang konten kreator di dunia YouTube. Sekian dari Kang Santri, salam YouTuber, semangat, sukses.
Ambon.